Pursuit of the Truth, bab 191-192. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suming mengangkat kepalanya dan menatap sosok raksasa yang samar di tengah kabut yang berarak di langit. Sosok itu tidak terlihat jelas, dan sebagian besar tubuhnya tertutup kabut. Orang-orang hanya bisa melihat samar-samar bahwa patung dewa itu dibangun dalam bentuk seseorang yang duduk bersila di langit. Patung itu diselimuti baju zirah hitam yang memancarkan aura ganas, seolah-olah ada sejumlah besar jiwa yang teraniaya yang terperangkap di dalam baju zirah tersebut. Gumpalan udara hitam yang akhirnya berubah menjadi kabut hitam yang berjatuhan di langit mengelilingi patung dewa itu. Suara itu masih bergema di langit. Terdengar seolah-olah kekuatan langit itu sendiri bergetar di udara. Jika ada yang mendengarnya, kemauan mereka akan hancur karena suara ini. Mereka akan menuruti suara itu meskipun bertentangan dengan keinginan mereka sendiri dan bertindak berdasarkan keinginan untuk melampaui, meskipun keinginan itu praktis dipaksakan kepada mereka. Kilatan cahaya terang muncul di mata Suming. Dia hanya berjarak 700 kaki dari Gunung Pukiang. Saat tingkat transendensi pertama bergema di udara, dia melangkah maju dengan cepat, memperpendek jarak dari 700 kaki menjadi 400 kaki. Pada saat yang sama, suara gemuruh menggema di seluruh tubuhnya. Seolah-olah akan hancur, perubahan tiba-tiba terjadi pada raksasa itu dan pembuluh darah baru terbentuk di tubuhnya. Saat pembuluh darah itu muncul, raksasa itu gemetar, tampak seolah ingin mengangkat kepalanya dan mengamuk ke langit. 988 pembuluh darah. Suming tidak ragu-ragu, ia bergerak maju seperti bintang jatuh. Saat ia berjalan, jarak antara dirinya dan Gunung Pukiang semakin berkurang. Ketika ia hanya berjarak 100 kaki dari gunung, suara agung itu kembali terdengar dari langit. Aku perintahkan kepadamu, melampaui batas. Saat suara itu terdengar, raksasa di atas Suming hancur berkeping-keping. Namun pada saat yang sama, pembuluh darah ke-989 muncul di tubuh Suming. Pembuluh darah tambahan itu bersinar dengan cahaya merah terang yang menerangi langit, menyebabkan raksasa yang runtuh itu kembali utuh, bagian-bagian yang hancur mulai menyatu kembali. Adegan Suming yang jelas-jelas merebut kendali dari dewa itu membuat semua orang yang melihatnya jatuh ke dalam keadaan di mana mereka tidak lagi dapat menggambarkan apa yang mereka rasakan. Tetua suku Pukiang gemetar, dan sambil menatap Suming yang berdiri 100 kaki jauhnya, ia berlutut dan membungkuk dalam-dalam. Tuan, dengan hormat kami menyambut Anda di suku Pukiang. Tetua suku Pukiang awalnya adalah satu-satunya yang berdiri di gunung itu. Saat dia berlutut, Suming melangkah lagi dan tiba di Gunung Pukiang dari bagian ke-9 rantai. Dia telah menyelesaikan tantangan rantai Gunung Han. Dari Gunung Han, dia bergerak menyusuri rantai dan tiba di Gunung Pukiang. Saat kakinya menginjak gunung, pembuluh darah lain muncul di tubuhnya disertai suara dentuman, dan begitu pembuluh darah ke-990 muncul, raksasa di atasnya tampaknya akhirnya memiliki kekuatan yang cukup, dan ia mengeluarkan raungan ke arah patung dewa transendensi di langit. Awan bergeser ke samping dan cuaca berubah. Raungan itu membuat seolah-olah raksasa itu ingin melawan patung dewa transendensi yang mengenakan baju zirah hitam. Tatapan dingin dan acuh tak acuh muncul di mata sosok berbaju zirah hitam itu. Untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, ia mengangkat tangan kanannya perlahan. Saat ia mengangkat tangannya, tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba menimpa semua orang. Tak mampu menahannya, tetua suku timur tenang berlutut, dan tindakannya diikuti oleh Yan Luan, yang juga berlutut gemetar. Orang terakhir yang berlutut adalah tetua suku Danau Warna. Pada saat itu, selain Suming, semua orang di seluruh wilayah sekitar Gunung Han berlutut dan bersujud di tanah. Tetua Pukiang, izinkan saya meminjam aura kematian yang tersimpan di suku Anda. Cepat aktifkan semua aura kematian yang Anda miliki. Suming berdiri di Gunung Pukiang dan memandang tetua suku Pukiang yang bersujud di hadapannya dengan tenang. Suaranya tidak keras, tetapi dalam situasi ini, ada tekanan yang tak dapat dijelaskan di dalamnya. Tetua suku Pukiang gemetar dan menutup matanya sebelum mengangkat kedua tangannya dan membantingnya ke tanah di samping tubuhnya. Saat dia menekan telapak tangannya ke tanah,
gelombang kekuatan mengalir dari tubuhnya ke gunung itu. Dengan darah tetua suku Pukiang, aku sekarang mengaktifkan kekuatan kematian Pukiang, memanggil semua aura kematian yang terkubur jauh di dalam bumi sepanjang zaman. Majulah, gumam tetua suku Pukiang sambil menggigit lidahnya, lalu batuk mengeluarkan seteguk darah. Darahnya langsung berubah hitam begitu muncul, dan begitu tumpah ke tanah, seluruh gunung Pukiang mulai bergetar hebat. Gelombang aura kematian yang pekat meletus dari kedalaman bumi di bawah gunung. Aura itu menyebar tiba-tiba di sepanjang urat-urat di dalam gunung, menyebabkan gunung itu diselimuti aura kematian dalam sekejap. Di tengah aura kematian yang tak berujung terdengar jeritan melengking. Semua orang dapat melihat jiwa-jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di dalam aura kematian yang meletus dari tanah, dan jiwa-jiwa itu memenuhi seluruh area. Kilatan muncul di mata Suming saat dia menatap aura kematian yang sangat besar yang muncul. Ini adalah saat kritis, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan sedetik pun. Hampir bersamaan dengan munculnya aura kematian, dia membanting tangan kanannya ke tas penyimpanan di dadanya, dan seketika itu juga, sesosok mayat yang tertutup ramuan muncul di hadapannya. Mayat itu sepenuhnya diselimuti oleh tumbuh-tumbuhan. Wajahnya tidak terlihat, namun begitu mayat itu muncul, aura kematian di sekitarnya menerjang mayat itu seperti banjir yang tiba-tiba menemukan jalan keluar. Seolah-olah mayat itu telah berubah menjadi pusaran air raksasa yang mampu menarik seluruh aura kematian ke arahnya. Jiwa-jiwa yang teraniaya di dalam aura kematian saling bertabrakan saat mereka bergegas keluar, mengeluarkan lolongan yang menusuk telinga. Dalam sekejap, mereka menyelimuti mayat itu dan menyerbu masuk ke dalam tubuhnya dengan liar. Pemandangan aneh ini membuat tetua dan pemimpin suku Pukiang terkejut. Mereka telah berlatih menggunakan aura kematian sepanjang hidup mereka dan mengaktifkan seni berserker mereka dengan aura kematian, tetapi mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Apa ini seni berserker? Napas Suming menjadi lebih cepat. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Penjarahan roh, apakah aku bisa mengubah pil ini menjadi wadah transendensi asalku? Semuanya bergantung pada saat ini. Suming mengayunkan tangan kanannya ke depan dan tulang-tulang, bersama dengan tumbuhan yang tumbuh di atasnya, muncul di tangannya. Setelah dia menghancurkan semuanya, tumbuhan dan tulang yang patah itu menyatu menjadi mayat dengan cara yang aneh. Suatu kehadiran yang mengejutkan muncul dari mayat itu. Aura kematian yang pekat dari kehadiran itu menyebar ke segala arah. Dorongan untuk mencapai transendensi di dalam diri Suming sudah sangat sulit untuk ditekan. Begitu raksasa di atasnya mengeluarkan raungan itu, ia akan hancur dengan cepat. Tak lama kemudian, ia akan benar-benar hancur berkeping-keping, dan saat itulah Suming mencapai transendensi. Di langit, sosok yang mengenakan baju zirah hitam, wujud asli patung dewa transendensi, juga perlahan mengangkat tangan kanannya. Saat ia melakukannya, tekanan pun semakin kuat. Begitu tangannya terangkat sepenuhnya, malapetaka besar akan menimpa seluruh negeri. Wajah Suming tampak serius dengan sedikit rasa gugup. Kemudian, dengan metode menciptakan rampasan roh yang tertanam di kepalanya, dia membungkus seluruh tubuhnya di sekitar mayat He Feng dan memukulnya berulang kali. Setiap kali telapak tangannya mengenai mayat itu, tempat yang dipukulnya akan tenggelam dan banyak aura kematian akan mengalir ke tempat itu sebelum mengembang kembali. Apa yang sedang dia lakukan? Dia tidak sedang melakukan transendensi, tetapi sedang memenuhi mayat dengan aura kematian. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Pada saat itu, itulah pikiran yang paling dominan di benak para berserker transenden yang perkasa yang masih sadar. Waktu berlalu perlahan. Setelah beberapa saat, suara dentuman menggema di langit, dan raksasa di atas Suming hancur sepenuhnya. Saat itu juga, wujud asli patung dewa di langit menurunkan tangan kanannya dan menunjuk ke arah Suming dengan satu jari. Aku perintahkan kepadamu, melampaui. Saat kepalanya mengarah ke bawah, sebuah energi transendensi memancar dari tubuh Suming. Di tengah energi tersebut, 990 pembuluh darah di dalam tubuhnya langsung menunjukkan tanda-tanda meleleh. Peleburan pembuluh darah untuk membentuk tanda berserker. Itulah simbol transendensi. Hampir pada saat yang bersamaan, tangan kanan Suming jatuh di atas tengkorak He Feng. Dia membanting telapak tangannya di tempat itu, menandakan langkah terakhir pembuatan pil dalam ingatannya. Begitu dia membanting tangan kanannya ke bawah,
tubuh He Feng tiba-tiba membengkak dan matanya terbuka. Pupil matanya berwarna abu-abu. Mata itu tampak seperti telah dihidupkan kembali, dan mereka menatap langit dengan tatapan yang bukan milik He Feng. Hal pertama yang memasuki pandangan mereka adalah wujud asli patung dewa transendensi di langit. Warna abu-abu di mata itu berkedip, dan tubuh yang tertutup ramuan itu melayang ke udara, perlahan menyilangkan kakinya untuk mengatur posisinya sama seperti wujud asli patung dewa transendensi. Ini adalah sesuatu yang bahkan Su Ming pun tidak duga. Ia terkejut sesaat, tetapi tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih dalam. Ini adalah periode kritis baginya. Pembuluh darahnya meleleh dengan cepat di dalam tubuhnya. Keinginan untuk transendensi telah mencapai puncaknya. Aku akan melampaui, gumam Su Ming. Dia tidak lagi peduli dengan mayat He Feng di sisinya. Dia mungkin tidak mengerti perilaku anehnya, tetapi dia sendiri yang menciptakan pil ini dan tidak ada orang luar yang ikut campur selama seluruh proses pembuatannya. Dari ingatannya tentang metode pembuatan pil ini, dia juga bisa merasakan gelombang aura herbal mengalir di dalam tubuh He Feng, dan aura itu dengan cepat berkumpul di otak mayat tersebut. Begitu aura itu berkumpul dan mengembun menjadi pil, rampasan roh akan terbentuk. Tetua, aku akan mencapai pencerahan. Su Ming duduk bersila dan menutup matanya. Saat ia melakukannya, suara guntur yang teredam tiba-tiba terdengar dari dalam awan yang terbelah di langit. Pada saat yang sama, di langit yang jauh lebih tinggi di atas wujud asli patung dewa transendensi, beberapa awan mulai berkumpul ketika guntur mulai bergemuruh. Ini tidak masuk akal. Di bawah kekuatan wujud sejati patung dewa transendensi, awan hanya bisa terkoyak dan digantikan oleh kabut. Mustahil bagi mereka untuk berkumpul kembali. Namun, sekarang, awan telah berkumpul. Saat awan-awan itu menyatu, kilat biru tiba-tiba menyambar dari antara awan. Kilat itu kira-kira selebar tepi ember air. Kilat itu melesat melewati patung dewa transendensi dan melesat ke arah bumi, menghantam mayat He Feng dalam garis lurus. Su Ming terguncang. Dia membuka matanya dan melihat kilat biru tiba-tiba menyambar mayat He Feng dengan jelas. Kilat itu menyebabkan mayat yang membengkak itu layu dengan cepat sementara banyak busur listrik berputar di sekitarnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ramuan-ramuan di tubuhnya juga langsung berubah menjadi bubuk, tetapi aura herbal di dalam tubuh He Feng tampaknya telah menerima nutrisi yang besar dan menyatu lebih cepat lagi. Aura itu telah berubah menjadi bola kabur yang berputar cepat di otak He Feng. Dua pemandangan aneh di langit itu menimbulkan kepanikan luar biasa di kota Han Mountain. Orang-orang yang kehilangan kesadaran karena wujud asli patung dewa transendensi telah terbangun. Patung dewa transendensi di langit bergetar. Karena kemunculan awan dan kilat yang tiba-tiba, sebagian tekanan dahsyat yang berasal dari tubuhnya secara paksa teredam. Karena itu, dorongan untuk mencapai transendensi dalam diri Su Ming mereda untuk sesaat. Pada saat itu, kilatan muncul di mata Su Ming. Saat kecepatan peleburan pembuluh darahnya melambat, pembuluh darah lain justru membesar. 991 pembuluh darah. Su Ming memejamkan matanya. Sebuah kenangan yang terkubur oleh waktu muncul kembali di benaknya. Aku tidak punya rasa sopan santun. Aku tidak punya orang tua. Di matamu, aku tidak punya hak maupun status, tapi sesepuhku pernah berkata bahwa kau hanya melihat sebagian kecil hujan di dunia. Kau tidak akan pernah tahu seberapa banyak hujan yang ada ketika berhenti. Kau hanya bisa melihat permukaan air berlumpur di tanah dan tidak pernah sampai ke dasarnya. Tahun ini, aku baru berusia 16 tahun. Dalam ingatannya, seorang remaja menundukkan kepala sambil menyampaikan isi hatinya dengan tenang dan penuh tekad di hadapan tetua suku naga kegelapan. Saat tanah di kota Gunung Han bergetar hebat, tak seorang pun mengeluarkan suara, tak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi mereka. Pada saat itu, semua orang yang sadar menunggu dengan napas tertahan sambil mengamati langit dan orang yang dipenuhi kehadiran transendensi yang duduk bersila di Gunung Pukiang. 3 busur panjang melesat menembus langit ribuan li jauhnya dari kota Gunung Han. Mereka ingin mendekat, tetapi mereka sudah berjuang maju ketika area tersebut baru saja dipenuhi tekanan dari wujud sejati patung dewa transendensi. Ketika awan di atas sana menyatu dan kilat biru menyambar dengan gemuruh, tekanan yang memenuhi udara tampaknya menjadi semakin kuat. Pria dan wanita itu sudah pucat dan terengah-engah sambil menatap kosong ke arah kota Gunung Han. Pikiran mereka kosong,
dan satu-satunya yang tersisa di dalam diri mereka adalah kekaguman yang lahir dari lubuk hati mereka terhadap sesama murid junior mereka, Han Feizi. Hanya lelaki tua itu yang menatap ke arah kota Gunung Han dengan mata berbinar. Dia tidak berbicara, tetapi ada keterkejutan di hatinya. Bentuk asli patung Dewa Transendensi muncul dan memberi perintah untuk transendensi 3 kali. Ini hanya bisa berarti bahwa orang yang melakukan transendensi sedang menekan pembuluh darahnya. Orang ini ambisius. Dia tidak hanya memiliki kemauan yang luar biasa, dia juga memiliki metode untuk meningkatkan pembuluh darahnya. Apakah orang ini benar-benar gadis itu, Han Feizi? Jika ya, maka Zhou Shan telah mendapatkan murid yang baik. Jika dia melatihnya dengan baik, maka dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing melawan anak didik termuda Sima untuk memperebutkan Edge. Tapi itu bukanlah hal yang paling mengejutkan. Awan-awan itu benar-benar berhasil menyatu bahkan di bawah kekuatan wujud sejati patung Dewa Transendensi. Dan kilat biru yang turun, mengapa kilat itu jatuh? Mata lelaki tua itu berbinar, dan dia menghela napas. Dia tidak meninggalkan orang-orang di sisinya untuk menyelidiki sendiri, itu hanya akan membuat niatnya terlalu jelas. Sebaliknya, setelah menghela napas, dia menjadi tenang dan mempertahankan kecepatan yang sama dengan pria dan wanita itu saat mereka terbang perlahan menuju kota. Pada saat itu, langit di atas kota Gunung Han bergemuruh. Begitu urat ke-991 muncul di tubuh Suming, awan di atas wujud asli patung Dewa Transendensi yang mengenakan baju zirah hitam kembali bersinar dengan cahaya biru yang tajam. Sebuah kilat biru yang lebih tebal dari sebelumnya tiba-tiba turun. Sambaran petir itu menyebabkan ruang antara langit dan bumi berputar. Di bawah tatapan semua orang di wilayah sekitar Gunung Han yang hampir pingsan karena sesak napas, mereka melihat sambaran petir turun lurus dengan suara keras, melesat menuju He Feng yang berada di samping Suming. Aura herbal dengan cepat berkumpul di dalam kepala He Feng. Bola kabur yang terbentuk berputar cepat di dalamnya, seolah ingin menyerap semua aura herbal di dalamnya dan mewujudkannya menjadi pil. Sambaran petir datang dengan suara dentuman keras. Petir itu melesat melewati wujud asli patung Dewa Transendensi menuju He Feng. Dalam sekejap, petir itu menghantam tubuh He Feng. Dentuman yang mengejutkan menggema di langit, dan tubuh He Feng diselimuti cahaya biru. Suara retakan menyebar ke seluruh area, dan banyak busur listrik berputar-putar di sekitar tubuhnya. Beberapa di antaranya bahkan jatuh ke tanah Gunung Pukyang sebelum menyebar keluar. Bahkan ada beberapa yang menyebar ke Suming. Suming tersentak dan membuka matanya. Cahaya aneh muncul di matanya. Sedikit keraguan dan ketidakpahaman. Saat membuka matanya, Suming langsung melihat anggota tubuh He Feng hancur berkeping-keping di bawah sambaran petir biru dan lenyap begitu berubah menjadi kabut hitam. Bahkan sebagian besar tubuhnya menghilang tanpa jejak di bawah serangan petir yang tak henti-hentinya. Saat itu, di mata Suming, hanya sebagian kecil tubuh He Feng yang tersisa, termasuk kepalanya. Petir menjalar melalui tubuhnya dan secara bertahap menyatu ke dalam dirinya. Pada saat yang sama, aura herbal di dalam tubuh He Feng yang telah menahan 2 bencana petir menyatu dengan kecepatan yang lebih cepat dan mengejutkan di dalam bola kabur di kepala He Feng. Pada saat itu, sebuah pil seukuran kuku jari muncul di dalam bola kabur tersebut. Tak lama kemudian, pil itu akan selesai. Akibat 2 sambaran petir tersebut, tekanan dahsyat dari wujud asli patung Dewa Transendensi di langit melemah secara signifikan, menyebabkan keinginan Suming untuk mencapai transendensi juga menghilang dengan cepat. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Suming. Ini di luar dugaannya. Dia tidak pernah menyangka kesempatan luar biasa seperti ini akan muncul ketika malapetaka petir yang disebabkan oleh pemurnian roh penjarahannya terjadi bersamaan dengan transendensinya. Awalnya, ia hanya mampu memunculkan 990 pembuluh darah. Itulah batas kemampuan tubuhnya. Tidak ada cara baginya untuk menekan dorongan untuk transendensi di dalam dirinya. Satu-satunya pilihannya adalah untuk transendensi. Dia merasa sayang ketika memilih untuk transendensi, tetapi dia tidak lagi memikirkan tentang memperbesar pembuluh darahnya. Raksasa di atasnya telah hancur, pembuluh darahnya telah meleleh. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kehadiran transendensi. Sejak saat itu, dia kehilangan hak untuk memperbesar pembuluh darahnya. Ia harus melampaui batas.
terutama ketika kehadiran transendensi membanjiri tubuhnya, menyebabkannya tidak mampu membalikkan keadaan. Namun, munculnya dua malapetaka petir telah membuka jalan baginya seolah-olah mereka baru saja meledakkan retakan di sungai yang membeku. Retakan itu pun tidak tipis. Tampaknya seolah-olah es itu terkoyak. Orang-orang yang tadinya tampak seperti akan mati lemas tiba-tiba terlihat seolah-olah baru saja menghirup udara segar. Kilatan cahaya terang muncul di mata Suming. Keraguan yang terpancar dari matanya disebabkan oleh hal ini. Namun keraguan itu tidak berlangsung lama sebelum Suming mengambil keputusan. Begitu pembuluh darah ke-991 muncul, dia menggunakan kehadiran transendensi untuk melelehkan tulang berserker itu. Saat benda itu meleleh dan proses transendensi Suming tiba-tiba terhenti, pembuluh darahnya kembali membesar. 992, 993, 994. Peningkatan tiga pembuluh darah tersebut menimbulkan suara gemuruh yang menggema di tubuh Suming. Kekuatan pembuluh darah tersebut bertabrakan dengan kehadiran transendensi karena keduanya tidak dapat saling toleransi di dalam tubuhnya. Namun, cahaya di mata Suming justru menjadi lebih terang. Dia bisa merasakan bahwa dengan kondisinya, setiap pembuluh darah tambahan membuatnya menjadi berkali-kali lebih kuat. Dia bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan dahsyat seiring dengan bertambahnya pembuluh darahnya. Pada saat itu, wujud asli patung dewa transendensi bergetar di langit. Busur listrik biru muncul sekali lagi secara aneh di luar tubuhnya dan menjalar di sekelilingnya. Seolah-olah terhubung dengan tubuh He Feng, seolah-olah ada semacam hukum alam yang terkandung dalam tindakan tubuh He Feng yang memanipulasi dirinya sendiri untuk berada dalam posisi duduk yang sama persis dengan patung itu, yang menciptakan semacam hubungan di antara mereka, menyebabkan patung dewa transendensi menggantikan tubuh He Feng dalam menanggung beban kekuatan petir seolah-olah membantunya. Saat kilat menyambar tubuhnya, tatapan tanpa ampun muncul di mata wujud asli patung dewa transendensi. Perlahan, ia menggerakkan tubuhnya, seolah-olah hendak berdiri. Pada saat yang bersamaan, ketika awan-awan tinggi di langit menyatu, sejumlah besar cahaya biru muncul untuk ketiga kalinya. Kali ini, intensitas cahaya biru tersebut jelas melampaui dua kali sebelumnya. Bahkan seluruh awan berubah menjadi biru dalam sekejap. Petir yang terbentuk akibat hujan dari bagian langit lain di sekitar area tersebut melesat menuju awan biru itu dan menyatu dengannya, berubah menjadi tekanan kuat yang menghantam semua orang. Akhirnya, kilat di awan biru itu mencapai titik di mana orang-orang akan tercengang hanya dengan meliriknya. Mereka semua dapat melihat bahwa kilat di awan itu jauh lebih kuat daripada dua kali sebelumnya. Bahkan, dua kilat sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan ini. Tetua dan pemimpin suku Pukiang benar-benar terkejut dan bersujud di tanah sambil gemetar. Hal yang sama terjadi di Gunung Timur yang tenang. Bahkan Han Changzi pun tampak pucat. Saat ia memandang langit, rasa hormat terpancar di wajahnya. Di Gunung Danau Warna, meskipun Yan Luan mungkin berada di tahap transendensi menengah, fenomena aneh di langit membuatnya merasa sangat kecil dan lemah. Kekuatan sambaran petir mengejutkannya. Wanita tua itu berlutut di tanah dengan mata tertutup. Ekspresinya tenang, tetapi ia secara refleks mengepalkan dan membuka tangannya, yang menunjukkan bahwa apa yang dirasakannya di dalam hatinya jelas berbeda dengan apa yang ditunjukkannya di wajahnya. Suasana di kota Gunung Han sangat sunyi mencekam. Tak seorang pun membuat keributan. Tak seorang pun memulai diskusi. Semua orang tampak kehilangan kemampuan berpikir di tengah kegelisahan dan keterkejutan mereka. Itu termasuk Nantian, Kejiusi, Leng Ying, dan Xuan Lun, yang juga berlutut di suatu tempat di kejauhan. Bahkan pria dan wanita di antara tiga sosok yang menyerbu kota dari jarak ribuan lis pun mengeluarkan teriakan kaget sebelum mereka tiba-tiba berhenti. Mereka tercengang saat melihat awan, tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Pria tua yang memimpin tim itu memandang awan biru di kejauhan dalam diam. Ia pun menarik napas dalam-dalam. Suming duduk di Gunung Pukiang, 994 pembuluh darah di dalam tubuhnya menegang hingga batas maksimal yang bisa ia tahan. Darah menetes di sudut bibirnya. Ia menggertakkan giginya dan melelehkan tulang berserker di dalam tubuhnya sekali lagi, tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba melelehkannya dan seberapa keras ia mencoba menahannya, pembuluh darahnya tetap berjumlah 994 dan menolak untuk bertambah.
Saat awan biru berkumpul di langit dan kilat tampak akan menyambar, ketika wujud asli patung Dewa Transendensi yang mengenakan baju zirah hitam perlahan-lahan berdiri, Su Ming tahu bahwa waktunya tinggal sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap awan biru itu. Keraguan di matanya sebelumnya disebabkan oleh urat nadi, tetapi selain keraguan, ada juga ketidakpercayaan. Ketidakmungkinan itu bukan disebabkan oleh pembuluh darah, bukan pula karena transendensi, tetapi disebabkan oleh busur listrik yang menyetrumnya ketika sambaran petir kedua menghantam He Feng. Busur listrik itu menyatu ke tubuhnya dan membuatnya tersentak. Busur listrik itu mungkin sudah menghilang, tetapi sempat bertahan sesaat di tubuhnya. Tepat pada saat itu, ketika hal tersebut berhenti, sebuah pikiran muncul di benak Su Ming, pikiran yang membuatnya merasa bahwa itu agak mengejutkan dan tak terbayangkan. Dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan tidak tahu apakah itu mungkin. Pemikiran itu berani dan gegabah, bahkan bisa dikatakan menggelikan. Namun sekarang, meskipun Su Ming sendiri menganggap ide itu hanyalah fantasi, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk memikirkannya dengan penuh antusias. Aku hanya punya satu kesempatan. Ini satu-satunya saat aku akan tahu apakah ini hanya fantasiku, atau apakah ini bisa menjadi kenyataan. Aku ingin mencobanya. Su Ming menatap awan biru di langit, dan kegilaan yang tenang terpancar di matanya. Spirit Plunder mungkin bisa menjadi wadah transendensi asal saya karena ia memiliki substansi, dan ia tidak tak berwujud. Wadah asal tampaknya membutuhkan tubuh yang nyata. Tapi, kilat biru dahsyat ini sempat berada di tubuhku. Apakah ini berarti bahwa pada saat itu ia berwujud fisik? Tapi setelah beberapa saat, ia akan kembali tak berwujud.